Apalagi kita tahu sendiri Zuxin dari CFO Gaming ini adalah hero mid laner yang paling banyak di pick, 9 kali pick 67% win rate. Jadi angkanya sangat tinggi sekali. Wajar kalau misalkan emang di sini perlu di spotlight lebih. Mungkin kita akan melihat beberapa action nantinya dari Obi. Aku dari kemarin masih bertanya-tanya sih tentang Uranus ya. Karena nggak jarang Uranus itu benar-benar taruh di atas loh. Kayak tujuannya screening aja kah? Atau gimana nih penggunaan Uranus ini? Ya kalau buat lawan Lancelot pasti ya screeningnya. Nyari info juga sih sekalian. Wave bagus. Dan kalau misalkan dapetin level 4 lebih duluan, why not gitu loh. Untuk langsung rotasi di luar, ngebantuin mid lane, ngebantuin rover yang di sungai. Biar nanti pressure mapnya menang. Itu yang dicari dari Uranus. Cuma ya beberapa pemain ya, contohnya kayak gini, menanginnya pakai Cici, menanginnya pakai Esmeralda. Jadi nanti ketika Uranus mencoba untuk ngelakuin cut wave, ya dia juga bakal menerima damage yang tinggi. Screening balas screening lah bisa dibilang, karena Cici juga salah satu natural counter dan ini akan sedikit merepotkan Uranusnya nantinya. Jadi oke, second phase ini CFU cukup menarik di game yang pertama. Mereka cukup mengandalkan dengan Chow-nya. Ini tampaknya mereka berbeda banget. Mungkin karena ya Lancelot ini bisa lah lock dengan Chow yang bisa merepotkan atau menghilangkan momentum dari puncture, dari masuk-masuk netral objektif. Good dan bisa dibilang. Aku lebih kaget kayak Ultra Legends gak ambil Povius gak sih? Ini most pick hero-nya mereka loh anyway. Dan kita tahu sendiri sini terlepas kan. Jadi kayak menurutku untuk melawan Lancelot, untuk melawan Zuxin yang dia ada dash ability itu lumayan menguntungkan juga bagi Poviusnya. Pasifnya akan terus bertambah dan itu akan sangat mudah sekali untuk men-trigger dari Infernal Pursuit. Dan kalau ngomongin win rate juga win rate-nya tinggi kok, 80%. Uranus, tapi berarti Uranus jungler kalau Povius diamankan ya? Berarti ya? Bisa somehow. Bisa ya Uranus jungler ya? Bisa. Cuma yang paling minimnya di sisi, jadi romernya harus yang romer yang benar-benar dia pakai lengkap. Oke, sekarang mungkin udah mulai bergeser ke arah gold laner ya buat teman dari CFU karena kan sudah cukup lengkap sebenarnya dengan utility di area mid lane. Butuh typical burst damage kan kali ini atau kayak gitu mungkin cukup buat mereka? Oke, aku don't mind sebenarnya main di tahun, tapi badan dulu ya. Lawan lo juga. Pick 4 badan emang selalu bagus. Karena memang aku merasa ini adalah hero yang antara maksain musuhnya pakai Purify atau tough boots. Ya dimana mungkin ada beberapa kondisi kayak lawannya apa nih misalkan yang DPS-nya kuat kayak Cici. Berarti kenapa nggak ambil warrior boots aja gitu loh, biar nanti harganya bertambah. Tapi ya karena ada badan, jadi untuk menghindari sisi yang berlebihan, sisi yang terus-terusan, emang harus pasang tough boots sih. Tapi Ultra Legends sebenarnya bermigrasi ke asal ini sekarang masalahnya. Hayabusa yang dibawakan. Ya, tank yang tebel. Tapi jangan Hylos karena Hylos diangkat-angkat nanti sama Zuxin. Hilda? Hilda buat screening si Lancelot ya. Jadi ini tujuan dari Ultra Legends adalah Hilda Uranusnya nge-screening Lancelot, bikin Lancelotnya susah buat farming. Tapi kalau Lancelotnya berhasil buat farming, wah ini akan ada sesuatu yang berbeda kayaknya. Di sisi lain crowd controlnya cukup minim gak sih Nevin ini dari sisi Ultra Legends. Jadi ya mereka banking on snowball dari early, udah kasih pressure mungkin invasi early dan ya CFU kan gagal untuk mengamankan early game-nya. Namun CFU wow dibalas split push hero dengan adanya Moskov. Ya, dan itu dia berarti ya untuk drafting lengkap di dalam game yang kedua. Adakah komentar untuk drafting kali ini akan jadi Ultra Legends atau CFU? Kok nggak yakin ya? Pertanyaannya ya, dari mana? Ya mungkin ya aku tetap CFU sih. Oke. Gak ada sisi. Let's see kalau gitu ini hasilnya menjadi seperti apa. Karena casters kita sepertinya juga sudah sangat bersemangat untuk kali ini. Jadi langsung saja ini dia Aul dan juga Papul. Let's go, kita lanjut ke game yang kedua teman-teman ya. Apakah akan menjadi milik dari CFU sepenuhnya? Kita akan disuguhkan kembali dengan adanya full series match. Tapi aku cukup setuju dengan gue nih. Ultra Legends mereka cukup minim dengan adanya sisi power. Iya. Jadi agak sedikit riskan. Tentunya mereka harus secure bagaimana caranya bisa menguasai early game dengan permainan agresif. Bisakah Troboy untuk mendapatkan poin-poin kill? Bisakah Troboy menerobos? Menerobos. Tuh lihat tuh detektif tuh. Serodot terus. Sedot terus. Nah ini lagi ya. Dark Lord HP-nya udah mulai turun. Tapi ya masih cepat. Sudah dilakukan Oke, juga. Boxy mau tidak mau harus flicker 3 player yang harus dia hindari. Betul. Wah, masalahnya ini kembali dengan adanya Farsha ya. Farsha ini sangat-sangat mudah dan cepat pastinya untuk bisa membantu ganking
ke arah manapun dia mau. Cepat kan kalau dia balik langsung. Apalagi kan kalau udah kayak cuma 20 detikan. Jadi nggak segan-segan dan akhirnya selalu menang juga lah. Itu yang dilakukan juga sama si Evi tadi di game 1 karena sekarang fasenya berubah sisi. Ultra Legends juga menunjukkan hal yang sama. Itu Granger di bawah Pak kalau emang ntar gak nge-follow Pak. Parah bener. Terus kalau udah lawan kayak gini pulang separuh jadinya enggak. HP-nya. Separuh. Ya, Cukup ya. cukup. Terus. Oke, tapi Opi ini struggle banget. Wih, itu dia. Poppy, shadow kill di bawah kanan. Itu dia tujuan mungkin penggunaan yang bisa nge-push ke point kill di awal. Yep, gitu ya. Opi cukup sulit ya di laning, ketemu sama Hansya juga agak PR, apalagi ketemu Hayabusa. Dan akhirnya Ultra Legends mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu mendapatkan early advantage. Iya, waduh, itu dia nggak bisa melompatin dari satu tembok yang memang sudah diciptakan. Dan detektif sudah melakukan sebuah tindakan duluan terhadap Toto yang memang sudah muncul untuk kali ini. Tapi bakal dikontes paksa dari Wah, ini jahat banget dan Federal Strike dikeluarkan pula, tapi Tondros tadi beserta dengan satu retribution masih tepat, masih on point, dan detektif masih tetap bisa melakukan jadi tidak bisa. Dan kalau tadi mendapatkan 1 poin kill yang sangat berarti, tapi OP untuk kali ini masih berjuang dan tidak bisa juga untuk OP bisa menyelamatkan diri. Oh, si SOD. Ya, di bagian belakang ada pergerakan dari Sing. Akankah Sing? Shinobi? Dan Shinobi? Oke? What happened? Selamat datang di sekolah Ultra Legends ya. Absen satu persatu. Semuanya di absen ini bermula memang dari detektif yang sebenarnya on point dari segi retributionnya. Cuma kan udah kena pop duluan dengan adanya Rice Cream. Dan akhirnya menjadi pertukaran yang sangat tidak adil untuk CFU Gaming. Mereka dapat turtle tapi bisa dikatakan tadi harusnya wabak gak sih? Dan juga kayak sih, oke, sebenarnya memang kena, emang gemes juga HP-nya dari pemain-pemain Ultra Legends emang low. Tapi apakah Sing punya damage yang cukup untuk bisa membalaskan keadaan? Sepertinya belum. Gak bisa. Sehingga akhirnya dari CFU Gaming mengalami kerugian yang sangat-sangat masif di early game-nya. 3.000 loh, dan sekarang mereka dapetin 1 poin kill lagi. Lagi ya, ini semuanya diacak-acak tanpa ada sisi yang terlalu pasti, tapi again mereka tabrak lagi gameplaynya, mereka acak-acak pattern farming yang dimiliki sama si EQ, terutama untuk secara match-up-nya juga kan ini menang mid lane-nya, rotasinya juga Udah cukup. akan semakin semena-mena lagi kan di dalam satu lane yang kita miliki. Untuk dari level berimbang aja susah banget tuh. Sekarang level jauh lebih tinggi dan Sing udah ada satu one shot tadi langsung dikeluarkan, tapi Resting masih berusaha dan sekarang Resting malah langsung terjebak, bisa kan selamat tidak? Tidak. Masih bisa dipunish akhirnya ya, karena memang agak lumayan dalam juga, karena flickernya juga nggak ready dari Rice Cream. Oke, 1v1 game terlihat teroboh. Tuh, Darklord udah mendekat lagi. Sekarang baru diajar lagi Darklord. Belum memiliki damage yang sangat-sangat masif. Baru Kernetsko juga sebenarnya dibuka ya dari Wadu ya untuk bisa mengunci Troboy, tapi nggak cukup ternyata. Tapi di arah Masih dipaksa, masih ada percobaan loh dari mereka, dan detektif masih bisa mendapatkan karena dari turtle tersebut. Lalu lagi detektif tidak bisa menyelamatkan dirinya, bahkan sekarang Opi masih dikejar-kejar oleh Darklord yang langsung dijauhkan saja. oke, dan Kuano bakal Kuano masih sempat untuk terbang dengan satu. Wow, oke. Wings by Wicked dan menyelamatkan dari Kuano, namun sekarang Darklord dengan flickernya masih selamat. oke. Wow, ini Ultra Legends mereka benar-benar sangat-sangat mengacak-acak apa yang dimiliki sama si EQ. Di tempat berbeda sih, bisa kada bertahan, masih ada Spiro Misteri dan sedikit lagi tersiap, dan Troboy masih selamat dengan portion yang dia punya. Namun sekarang Darklord yang masih berjuang sampai dengan execution dan tidak dikeluarkan oleh detektif, tapi tidak memberikan impact apapun karena Darklord sudah memiliki satu defensif yang cukup di dalam tubuhnya. Si EQ Gaming nggak boleh terlalu maksa sih ya untuk dapetin turtle-nya. Mereka mungkin agak harus lebih sabar sekarang. Sakit banget Troboy. Karena di bahkan sekarang sih again. Oh, ini udah terlalu snowball sih. Ultra Legends benar-benar hampir 3 angkat ikan untuk di 5 menit pertama. Apa yang dilakukan oleh si Eddie terlihat semuanya serba salah. Sininya juga benar-benar harus farming dulu. Tahan dulu harus dari si Eddie. Jangan melalui apa yang diinginkan oleh Ultra Legends. Sementara sebuah episode yang cukup baik, tapi Darklord akhirnya shutdown yang tercipta. Butuh bantuan damage dari turret ya. Wah, pecah itu celengan. Akhirnya ya, karena 5-1-6. Iya. Oke, tapi dari Ultra Legends mereka tetap dapetin angle yang bagus juga, dapetin beberapa keuntungan atas hilangnya Darklord,
seperti outer top turret juga yang berhasil dikantongi. Sekarang detektif sebenarnya ya dari segi levelnya juga nggak ada gap yang terlalu jauh sih, cuman beda satu level aja, which is ini menandai. Aduh, itu dia Fist Crack. Bisakah Quanok selamatkan untuk sekarang? Tidak ada yang baik. Peteran Suci dikeluarkan pula. Mau tidak mau Flicker pun kali ini digunakan untuk bisa menyelamatkan dari Roboy. Mencoba untuk bisa maju dari depan dan tetapi tidak masih berhasil bisa mendapatkan satu poin kill. Flicker terlihat dari beberapa player. Ada lagi satu konser yang harus dikeluarkan, tapi detektif menumpang Leon dengan satu puncher yang begitu baik. Dikejar lagi kah 4 pemain dan detektif? Ya, Phantom Execution. Harus Phantom Execution untuk mundur dan wow, CFU Gaming mereka terhipnotis dan mereka tidak memiliki jawaban sejauh ini apa yang harus mereka lakukan selain ya udah speed push dulu, manfaatin singnya untuk farming karena kalau misalkan ada mau tabrak 5v5 agak sedikit berbahaya. Masih pindah, oke, Spirit tadi pindah dan juga mantap banget masuk dalam tubuh dari Paolo. Sementara itu detektif ada di bagian belakang berhadapan langsung dengan Quanok 1v1 situation. Toros dikeluarkan satu terakhirnya, Quanok masih berhasil selamat tapi si Deden berbeda dan Roja bisa kesal tidak. CFU Gaming berhasil mengecilkan ketertinggalan mereka. Itu dia momentum yang dinantikan oleh CFU Gaming. Komunikasi yang berjalan dengan begitu baik juga. Komit adalah kunci. Sehingga akhirnya Dark Lord hilang, Range Scream-nya hilang. Walaupun ini nge-shutdown Quanok agak sedikit PR. Dan target pertama yang dicari oleh detektif adalah Faro only ke belakang. Dan sebenarnya ini Quanok juga hampir tumbang ya kena Tarosnya, tapi ya detektif gak mau terlalu dijaga. Dia udah mau coba untuk dapetin poin kill yang pasti-pasti aja nih, ngejar ke arah Dark Lord-nya. Oke. Tapi Ultra Legends akhirnya dapetin turtle nih ya. Setelah tadi 2 kali kan detektif 2 kali dapet turtle, tapi 2 kali juga ditumbang. Nah sekarang yang lain-lainnya dikejar, Ultra Legends dapetin turtle. No perfect turtle untuk CFU Gaming. Tinggal gimana caranya CFU mencari kesempatan nge-shutdown Quanok dan juga Troboy. Dan Ultra Legends jangan sampai juga terlalu ke bawah ke Kating-nya. Dan lagi pindah ya Mode. Pindah lagi, berani banget dari tadi. Dan langsung sekarang ada Power yang jadi korban. Begitu baik keputusan yang diambil walaupun penolakan resiko tapi resipnya masih berputar-putar saja mencoba untuk mencari celah di depan berbeda Quanok ya. Akankah berhasil didekatkan, berhasil diamankan, tapi Boxy tadi mencoba untuk bisa mendekatkan malah masih berhasil digocek pula di depan berbeda. Boxy sisi menjadi korban di dalam pertemuan tersebut. Roboy memiliki ke arah mana, sedikit lagi tersisa ada satu Toros tapi untuk peredaran match pun tidak bisa menyelamatkan diri, bahkan Sing menjadi korban tambahan. Oh waduh juga nih bakal coba untuk dikejar. Tapi untungnya masih ada kedua. Ini bisa gimana? Ini satu lagi. Iya, dan Selesai. Hampir ada bisa gocek-gocek tapi ternyata wipe out betul saja yang didapatkan juga. Karena CFU Gaming mereka udah dapetin hampir juga bisa merenggut ya keunggulan dari Ultra Legends. Tapi kayak mereka juga ke bawah overextending fight guys ya. Harusnya ini Faro udah dapetin, oke bisa mundur aja. Walaupun memang Range Scream ini HP-nya udah low banget, memang gemes. tetap masuk main. Tetap masuk, tapi ya gak sadar ada Trobo yang bisa nge-flank juga dari arah samping gitu loh. Mungkin karena mereka udah melihat tidak ada power lagi ya. Tidak ada satu damage dealer yang cukup besar, makanya mereka pede untuk masuk, tapi ternyata salah semua perhitungan. Iya menurut aku kayak lebih bijak untuk mundur dulu aja sih. Tapi kalau mundur terus detektif gak masuk kayak ya itu masih bisa memperkecil Karena udah dapetin Faro, oke lah udah. Nah di sini juga udah digocek-gocek tapi kena efek bird. Oke, ternyata di live cam kita sudah ada Lord yang berhasil untuk diambil oleh Ultra Legends. Secara high ground juga agak sedikit terbatas untuk bisa mendefense dari CFU Gaming. Lord yang sudah spawn di top lane. Tinggal gimana caranya Ultra Legends memanfaatkan Lord ini untuk dapetin base turret lah minimal. Terutama dengan membawa Farsha juga, ini kan enak banget pasti untuk screening out pemain-pemain dari CFU Gaming. Terutama Sing yang HP-nya dari segi range juga nggak terlalu jauh. Yap. Nih mereka sudah 5 player, satu lagi. Federasi diusir mundur dulu semua Itu. Watch Shadow masih berpindah teman, belum ada Shadow kill yang terpilih. Nempel semua soalnya ya. Agak sedikit points pastinya melawan Shadow Kill, tapi Dark Lord harus berhati-hati. Cicilan demi cicilan damage dari CFU Gaming juga sebenarnya udah lumayan kerasa. Satu inner turret berhasil dihancurkan kembali di arah tengah, dan base turret top lane akan segera pecah oleh defense. Yap. Sementara itu di atas Loras mereka hilangkan Paul hilangkan cukup banyak SK akan berbeda pada badan saya berpindah tepat kembali kembali mereka pertontonkan begitu saja keberanian yang dimiliki oleh pemain dari CFU Gaming. Sedikit lagi tersisa dan Singnya pun berhasil lagi diamankan, tidak ada damage yang cukup besar untuk bisa membalaskan badan walaupun Ultra Legends sudah kehilangan 2 pemainnya. Pertempuran terus terjadi
terjadi. Toros terlihat, masih ada Rose Power berhasil diamankan. Toros kembali, tapi Darklord harus mundur bersama dengan Rice Cream dengan satu keras tank yang mengikat mereka. Dia dua ketukan dua ya. Tadi memang selalu berani Sing ya. Tabrakin aja sekalinya sudah kena, tapi memang akhirnya dia dapetin gold lanernya sih. Cuman dia akhirnya jadi tuker nyawa aja. Dengan tidak lengkapnya pemain dari Ultra Legends, ini juga tidak kembali lagi bisa mengawal detektif. Buset deh. Apa yang terjadi? Satu poin kill yang bisa dibilang ya Mahal ya. Mahal bakal jadi tabungan terus-terusan buat Ultra Legends. Mereka akan menimbun keunggulan, apalagi di atas dan di tengah. Wave udah mulai di freeze juga. Ngebuat dari CFU Gaming akan semakin terhambat dari segi farming mereka. Yap, setelah sekarang Waduh, Federasi dikeluarkan. Waduh, harus mundur terlebih dahulu. Boxy belum bisa melakukan banyak hal. Roboy mencoba untuk memancing tadi dengan Sunbot Shadow dan juga Phantom Shuriken. Alright. Dan kita masih belum melihat gimana momentum bisa diciptakan sama Boxy ya. Masih agak sedikit belum terlihat nih momentum yang diinginkan oleh CFU Gaming. Semenjak juga mau coba melakukan targeting menuju ke arah dua damage dealernya nih dari Quantum dan juga Farah terlalu jauh. Mau nangkep Trobo juga terlalu lincah. Nangkep depannya Darklord dan Rice Cream kayaknya ini masih cukup berat. Waduh, sakit banget. Gak bisa sih ini Opi. Wow, menjadi korban terus-terusan. Sulit banget. Di laning aja agak susah. Dan sekarang lagi-lagi harus menelan poin dari ketujuhnya untuk Opi. Harus lebih sabar sih kayaknya dari CFU Gaming. Dan Ultra Legends tinggal memanfaatkan aja yang agak sedikit offside punish. Karena mereka memastikan punya damage yang cukup dan nggak perlu di sisi gitu, nggak perlu dikasih ke Rotor untuk diculik. Karena mereka kan nyamperin dan akhirnya kita balasin aja dengan damage. Ini udah prime time-nya banget ya untuk Ultra Legends bisa menutup game ini loh. Karena nanti kalau yang dibawa ke late ya udah netral lagi kan semua keadaan dari sisi item. Kalau dari sisi objektif ya nggak bakal bisa netral lagi gitu. Ya kecuali mungkin dari sininya nanti bisa dapat bisa nge-push, bisa melakukan split push dan juga menyamakan dari outer ataupun yang ya tara-tara yang udah dihilangkan. Waduh, nih Troboy lumayan ngeri-ngeri sedep nih pergerakannya ya. Hampir juga tadi terjadi adanya baku hantam, tapi untungnya Troboy lebih memilih untuk mundur saja, menunggu nantinya untuk Lord yang akan segera masuk juga di area tengah. Seperti apa setup yang akan diberikan oleh Ultra Legends, karena CFU Gaming mereka masih coba untuk mundur, seenggaknya base turret mereka masih utuh sekarang. Yap. Lord akan masuk lewat tengah, akan seperti apa lagi siapa yang akan menambah karena sekarang Darklord bersiap bisa maju dan juga fokus ke arah beberapa player, tapi sisa satu terakhir Sing. Untuk saja Sing masih bisa dengan habis Wong dan dia memiliki Spirit of Destruction. Sing yang berpindah mencoba bisa mendapatkan satu pemain yang belakang dan Paro ya masih sempat bisa kabur. Paro benar-benar mencoba bisa melewati diri dan selesai sudah pergerakan dari Sing kalau bisa mendapatkan satu damage ini dan sangat besar yang dimiliki kedua orang pemain Ultra Legends. Tapi barusan terlihat detektif hampir saja bisa menghabiskan siapapun yang ada dalam area tersebut. Oh, tapi CFU masih nahan loh. Iya, Mereka masih bisa bertahan dengan adanya 3 pemain yang siap dan hanya kehilangan 2 base turret atas upaya dari Ultra Legends yang tadi mau coba mendapatkan kemenangannya. Tapi tidak semudah itu, CFU masih bisa bertahan. Walaupun kalau kita melihat keputusan-keputusan yang dilakukan oleh Sing ini high risk high reward. Betul. Walaupun memang selalu bisa dapetin point kill, tapi at least dia harus menukarkan nyawanya. Dari tadi loh. Dari tadi selalu. Tapi geri-geri banget ya. Jangan lupa kan Farah juga kan punya Skypiercer seharusnya kalau mau 1v1, kalau misalkan mau adu pakai Will of Nature, harusnya di Sing agak harus berpikir lebih ekstra lagi. Satu Clock of Destiny sudah selesai dari OP ini, tapi masalahnya dia dari tadi sulit banget untuk bisa bertahan terlalu lama di depan. Dia kan harus benar-benar nahan stacknya ya untuk bisa mengangkat lantern flare-nya juga. Tapi di saat dia lagi mencoba untuk mendapatkan lantern flare-nya, dia udah kena burst energy impact kan, transfer kan, ketemu Faksi aja ini udah kesulitan ya, apalagi nantinya akan ada Troboy juga yang akan memudahkan dirinya untuk menargetkan ke arah OP. Ya. Oke. Cukup mereda lagi semuanya. Santai lagi. Reset lagi karena memang harus lebih sabar sih dari keduanya. Ultra Legends juga harus lebih sabar buat setup ulang lagi. CFU Gaming ini jangan sampai terlalu terburu-buru nih. Mereka udah bisa bertahan untuk sejauh ini setelah dominasi dari early game dari Ultra Legends. Dan itemnya udah mulai mendekati gitu. Udah mulai hampir bisa terkejar lah untuk itemnya aja. Tapi wave yang berseberangan ini agak sedikit PR. Tapi seenggaknya ada Moskov nih yang bisa didelegasikan untuk megang lane atas.
harusnya. Tapi monsternya sekarang dilempar, Makanya tidak memanjakan lane yang ada di atas. Wadah udah selesai immortal. Oke, sementara itu waduh, ada satu pages dan ini menjadi kesempatan untuk mereka. Begitu baik ada Paro, masih berhasil untuk bisa menyelamatkan diri. Kuartoknya malah terjebak. Ada Weapon yang akan masuk. Sinya, apa yang terjadi? Weapon terlihat Boxy bisa menyelamatkan karena tidak bisa dan base-nya pun terbuka lebar. Hanya dari detektif sendirian dan akan lejap seketika dan game. Kita lanjutkan ke game yang ketiga.